Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita panjatkan, sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih berkenan memberikan nikmatnya kepada kita, terkhusus nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan badan, sehingga kita bisa bersama-sama melanjutkan materi pelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam, yang pada kali ini kita akan membahas tentang perawatan jenazah. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu mari kita awali dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, manakala ada seorang muslim meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kodratnya, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernafas pasti akan mati, akan meninggal, akan sirna, akan binasa. Untuk itu, sebagai yang masih hidup, kita mempunyai kewajiban terhadap mereka yang disebut dengan kifayah, ya, fardu kifayah terhadap jenazah. Apa saja kewajiban kita terhadap orang yang sudah meninggal apabila dia muslim? Yang pertama adalah memandikan, yang kedua adalah mengkafankan, yang ketiga adalah menyolatkan, dan yang terakhir adalah menguburkan. Sebelum melanjutkan materi pembelajaran, terlebih dahulu di sini akan Bapak sampaikan tentang tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari kegiatan ini, kalian diharapkan mempunyai kemampuan yang pertama, menerapkan ketentuan syariat Islam dalam penyelenggaraan jenazah dengan tepat. Jangan sampai sebagai generasi muslim yang sempat mengenyam pendidikan di bangku SMK, ketika dihadapkan kepada masalah yang sangat urgen, yang sangat prinsipil, kalian tidak tahu tata aturannya. Kemudian yang kedua, menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah dengan tepat. Yang ketiga adalah memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah dengan tepat. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, seperti Bapak sampaikan tadi, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah memandikan, dilanjutkan mengkafankan, menyolatkan, dan menguburkan. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, memandikan jenazah. Syarat wajib memandikan jenazah: yang pertama, jenazah atau mayat itu orang Islam, bukan orang kafir. Ketika ada sebuah kasus, ada orang meninggal dan dia non-muslim atau kafir, maka kita sebagai muslim tidak punya kewajiban untuk memandikan jenazah tersebut. Akan tetapi apabila ada seseorang meninggal dan dia muslim atau betul-betul orang Islam, maka apabila tidak ada yang memandikan, seluruh umat Islam yang tahu tentang berita meninggalnya orang tersebut akan mendapatkan dosa semua. Yang kedua, didapati tubuhnya sekalipun hanya sebagian. Maksudnya adalah bahwa jenazah tersebut masih mempunyai anggota tubuh yang bisa untuk dimandikan. Contoh, orang kecelakaan sehingga bagian tubuhnya entah kemana, cuma ditemukan beberapa bagian saja. Atau mungkin orang meninggal
meninggal karena kasus kebakaran, sehingga yang ditemukan cuma tulang belulangnya saja, itu pun wajib untuk dimandikan. Lain halnya ketika ada orang meninggal dan dipastikan meninggal karena tenggelam dan jenazahnya tidak ditemukan, maka itu tidak wajib untuk dimandikan. Kemudian yang ketiga, jenazah tersebut bukan mati syahid. Karena orang yang mati syahid, orang yang mati di medan pertempuran dalam rangka memperjuangkan agama Allah, maka jenazah tersebut tidak dimandikan. Kemudian ketentuan yang kedua yang berhak memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah laki-laki hanya boleh dimandikan oleh laki-laki, perempuan hanya boleh dimandikan oleh perempuan. Orang lain jenis yang boleh memandikan adalah muhrim atau suami ataupun istri, bisa anak, ya kan? Bisa ibu, bisa kakek, bisa nenek, itu boleh berlainan jenis. Apabila itu bukan muhrim, maka harus sejenis. Kemudian yang kedua yang lebih utama memandikan adalah keluarga dekat. Kemudian yang ketiga, orang memandikan jenazah apabila mendapati cacat tubuh jenazah tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Kemudian yang keempat, apabila tidak mendapatkan orang yang sejenis atau muhrim atau suami istri, maka mayat tersebut tidak dimandikan, tapi jenazah tersebut ditayamumkan. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, berikut ini akan Bapak jelaskan sepintas tentang tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, dalam memandikan jenazah boleh niat atau tanpa niat, karena niat itu adalah pekerjaan hati. An-niyatu fil qalbi wa talaffudu sunnatun. Manakala ada seseorang memegang gayung dan menyiramkan air di dalam tubuh jenazah, pastilah dalam hatinya berniat ingin memandikan jenazah. Allah Maha Tahu. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, yang kedua, sedikitnya meratakan air ke seluruh tubuh jenazah, sebaiknya 3 kali atau lebih bila dipandang perlu. Namanya memandikan. Ya, mengapa memandikan? Karena mayat nggak bisa mandi sendiri. Memandikan itu adalah menyampaikan air ke seluruh anggota mandi. Jadi di sini sedikitnya meratakan air ke seluruh tubuh jenazah, sebaiknya 3 kali atau lebih bila dipandang perlu. Misalnya bila dipandang perlu itu dalam tanda kutip, contohnya adalah misal jenazah tersebut mempunyai kotoran yang banyak atau keringat yang banyak, dengan sekali siram mungkin air tidak akan sampai ke kulitnya, maka harus berulang-ulang. Kemudian yang ketiga, dalam memandikan jenazah diusahakan dengan bilangan ganjil. Siraman pertama dengan menggunakan sabun dan daun bidara, kemudian siraman kedua menggunakan air bersih, yang ketiga disiram dengan menggunakan air yang dicampur dengan kapur barus. Mengapa harus ganjil? Innallahal witru wa yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan Allah mencintai sesuatu yang ganjil. Kemudian yang keempat, letakkan jenazah pada tempat yang lebih tinggi dan tutup auratnya. Mengapa harus pada tempat yang lebih tinggi? Agar proses pemandian tidak sia-sia. Artinya ketika air bekas memandikan jatuh, dia tidak naik lagi menyiprat kepada jenazah. Kemudian harus ditutupi auratnya, karena aurat itu adalah sesuatu yang harus tertutup. Yang kelima, gunakan kain basahan untuk menutup auratnya. Kalau misalnya di tempat kita itu biasanya memakai kain jarit, ya kan, atau kain kebaya yang biasa dipakai oleh ibu-ibu, nenek-nenek tua itu. Nah, itu tujuannya apa? Agar dalam proses pembersihan jenazah itu kita tidak mengalami kesulitan. Lain halnya ketika jenazah tersebut masih memakai pakaian utuh, ada lengannya, ada segala macam, maka itu akan repot. Nah, inilah tujuannya memakai kain basahan. Kemudian yang keenam, berdoalah dan bacalah basmalah sebelum memandikan. Yang ketujuh, basuhlah anggota wudhu terlebih dahulu, baru bagian tubuh sebelah kanan, lalu sebelah kiri. Yang ke-8, urutlah dan tekanlah perutnya agar kotorannya keluar, kemudian bersihkan. Nah, ini harus diperhatikan pada saat jenazah meninggal, mungkin masih ada sisa-sisa makanan
yang ada di perutnya yang belum terkeluarkan. Jangan sampai ketika nanti jenazah sudah bersih kemudian kita angkat ke tempat peristirahatan sementara di rumah, misalnya di atas meja atau di lantai. Pada saat kita angkat tersebut badannya tertekan, ketekuk, kita keluar kotorannya, maka sebagai antisipasi urutlah dulu perutnya, tekan pelan-pelan agar kotorannya keluar, kemudian bersihkan. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, yang ketiga yaitu mengkafani jenazah. Yang pertama, kain kafan harus berwarna putih sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Albisu min thiyabikumul bayyadu fa innaha khairu thiyabakum wa kaffanu fiha mautakum," rawahu Tirmidzi, yang artinya, pakailah kamu sekalian dengan kainmu yang putih karena sesungguhnya sebaik-baik pakaian adalah yang putih, dan kafanilah jenazah dengan kain putih. Hadis riwayat Tirmidzi. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kain kafan sekurang-kurangnya satu lapis yang menutupi seluruh tubuh jenazahnya, tetapi disunahkan untuk laki-laki 3 lapis dengan rincian 2 helai kain untuk baju dan sarung serta 1 helai untuk membungkus seluruh tubuhnya. Bagi perempuan menggunakan 5 helai yang dipergunakan untuk baju, tutup kepala, kerudung atau cadar, dan 2 helai untuk membungkus seluruh tubuh. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, apabila jenazah tersebut sedang melakukan haji atau umroh, maka tidak boleh diberi harum-haruman dan tidak boleh diberi penutup kepala. Yang keenam, kain kafan hendaknya bersih baik sifat maupun bahannya dan tidak boleh berlebih-lebihan. Artinya kain kafan tidak boleh memakai kain yang mahal harganya. Perhatikan, kain kafan hendaknya bersih baik sifat maupun bahannya, ya. Kainnya bersih berasal juga dari bahan yang bersih. Kemudian anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, dalam proses pengkafanan jenazah hendaknya kalian selalu memperhatikan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang sholat jenazah. Syarat sholat jenazah yang pertama, suci dari hadas dan najis, menutup aurat, bersih badan, pakaian dan tempat, serta menghadap kiblat. Sama halnya dengan sholat fardu, bahwa sebelum sholat harus suci dari hadas dan najis, menutup aurat, bersih pakaian badan serta tempat, serta menghadap kiblat. Yang kedua, jenazah sudah dalam keadaan dimandikan dan dikafankan. Yang ketiga, letak jenazah di sebelah kiblat orang yang mensolati, kecuali sholat gaib atau sholat jenazah di atas kuburan. Apa itu sholat gaib? Sholat gaib adalah sholat jenazah yang jenazahnya tidak berada di hadapan orang yang mensolatkan. Misalnya, saudara kalian ada yang berangkat haji di tanah suci, beliau meninggal, kemudian kalian melakukan sholat jenazah di sini, itu bisa. Itulah yang disebut dengan sholat gaib. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, rukun sholat jenazah yang pertama niat, yang kedua berdiri jika mampu, yang ketiga membaca suratul Fatihah sesudah takbir pertama atau setelah takbiratul ihram, yang keempat membaca sholawat Nabi sesudah takbir kedua, yang kelima mendoakan jenazah setelah takbir ketiga, yang keenam mendoakan yang ditinggalkan setelah takbir keempat, yang terakhir adalah salam. Sekali lagi, rukun sholat jenazah ada 7. Yang pertama niat, yang kedua berdiri jika mampu, yang ketiga membaca suratul Fatihah sesudah takbir pertama, yang keempat membaca sholawat Nabi sesudah takbir kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang kelima mendoakan jenazah setelah takbir ketiga, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang keenam mendoakan yang ditinggalkan setelah takbir keempat,
Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian yang ketujuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa setelah takbir ketiga, Allahumma firlahu apabila jenazahnya laki-laki, diganti ha apabila jenazahnya perempuan. Doa setelah takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu apabila jenazahnya laki-laki, diganti ha ketika jenazahnya perempuan. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, yang selanjutnya adalah menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah merupakan kewajiban yang terakhir setelah dimandikan, dikafankan, dan disolatkan. Dalam menguburkan jenazah hendaknya dibuatkan terlebih dahulu lubang kubur. Dalam membuatnya hendaknya diperhatikan kedalamannya, yaitu setinggi dada orang dewasa atau tidak sampai tercium bau busuk dan tidak dapat dikorek oleh binatang buas. Kemudian dalam lubang kubur tersebut di arah sebelah kiblat dibuat liang lahat. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hidu ila lahdan wa ansibu alayyal labana nadoban kama suni'a bi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buatkanlah olehmu lubang lahat untukku dan pasanglah di atasku batu bata sebagaimana dibuat pada kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara menguburkan jenazah. Yang pertama, masukkan jenazah ke dalam lubang kubur sambil membaca doa Bismillah wa ala millati Rasulillah. Artinya dengan nama Allah dan agama Rasulullah. Kemudian letakkan jenazah di lubang lahat dengan menghadap kiblat. Muka dan kaki diusahakan menyentuh tanah. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Umar radhiyallahu anhu annahu qala idza athara idza athara latumuni fil lahdi fafdubi qadji ilal ardi. Jika kamu sekali menerima apabila yang lahat, maka sentuhkanlah pipiku ke tanah. Letakkan bantal pada tubuh jenazah agar tetap menghadap kiblat. Nah, bantal ini terbuat dari tanah ya. Fungsinya adalah untuk mengganjal jenazah agar posisi dia tetap miring. Kemudian tutup dengan kayu atau papan, baru ditimbun dengan tanah, dan buatlah tanah tersebut lebih tinggi dari permukaan tanah di atasnya, dan di atasnya diberi batu. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, yang selanjutnya adalah takziah ya. Kalau bahasa Betawinya, bahasa kita disebut nyelamat. Takziah berarti mengubur atau mengunjungi atau menghibur atau mengunjungi atau menghibur keluarga yang ditinggalkan sebelum jenazah dikuburkan atau dalam 3 hari sebelumnya. Nah, tujuan daripada takziah atau nyelawat yang pertama memberikan bantuan moral dan material. Memberikan bantuan moral, kita mendorong mereka ya agar tetap sabar. Material ke sana kalau bisa jangan kosongan ya kan. Tentenglah beras ya kan 1 kintal, atau mungkin gula, atau mungkin teh, atau segala macam yang sekiranya itu diperlukan oleh mereka. Kemudian yang kedua, memberikan hiburan dan nasihat agar sabar dan tabah dalam menerima musibah. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika takziah, yang pertama, memberi bantuan moral maupun material kepada keluarga yang terkena musibah untuk mengurangi beban kesedihan. Yang kedua, mengikuti sholat jenazah dan mendoakannya agar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosanya. Yang ketiga, turut mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman. Dan yang keempat, tidak boleh bicara keras, bercanda, tertawa terbahak-bahak, atau sikap-sikap yang tidak terpuji. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, praktekkan dengan teman kelompok Anda tentang tata cara satu memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, yang ketiga mensolatkan
menyolatkan jenazah, yang keempat menguburkan jenazah. Dari keempat tugas ini yang paling memungkinkan adalah menyolatkan jenazah. Silahkan nanti kalian bikin video praktek mensolatkan jenazah, kemudian kalian kirim pada Google Form yang akan Bapak sampaikan nanti. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, setelah menyaksikan video pembelajaran ini, tolong pertanyaan di bawah ini kalian jawab pada selembar kertas, kemudian kalian upload pada Google Form yang Bapak sampaikan bersamaan dengan link upload praktek sholat jenazah. Ya, anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, itu saja dari Bapak. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.